Setelah sebelumnya kita belajar tentang SPT-DV bentuk linear kuadrat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang SPT-DV bentuk kuadrat-kuadrat. Tapi sebelum masuk ke materinya, ada pembahasan untuk latihan SPT-DV linear kuadrat pada pertemuan sebelumnya, di mana soalnya adalah Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4, dan juga 2Y plus 3X lebih dari 6. Baik, itu adalah contoh untuk pertidaksamaan kuadrat dan linear. Untuk daerah penyelesaiannya akan didapatkan daerah penyelesaian seperti pada gambar berikut, ya. Di mana daerahnya itu adalah daerah yang diarsir. Oke. Ini adalah penyelesaian untuk latihan soal sebelumnya. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kita akan mulai masuk ke materi inti hari ini. SPT-DV kuadrat-kuadrat bisa dilihat di situ. Untuk penyelesaian contoh soal pertama nanti kira-kira didapatkan seperti ini, ya. Untuk soalnya bisa dilihat di situ. Diminta menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2 dan juga Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Oke, dari dua pertidaksamaan tersebut, ya, bisa kita identifikasi perbedaannya, mulai dari gambar kurvanya, ya. Untuk yang atas ini, karena pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka gambar kurvanya akan nyambung. Sedangkan yang kedua, karena dia hanya kurang dari, nanti gambar kurvanya itu akan berupa grafik putus-putus. Oke, selain gambar kurvanya bisa dilihat juga arah kurvanya. Yang atas bisa dilihat di X kuadratnya, koefisiennya positif, maka kurva tersebut akan terbuka ke atas, ya. Sedangkan yang satunya X kuadratnya memiliki koefisien negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Baik, untuk lebih jelasnya, mungkin akan kita langsung masuk ke pembahasan. Nanti pembahasannya akan didapatkan hasil yang seperti ini. Oke. Mungkin saya lanjutkan langsung di sini. Ini soal yang barusan. Untuk proses penyelesaiannya tetap tidak bisa dikerjakan bersamaan, ya, harus satu per satu. Oke. Dimulai dari yang atas dulu boleh, yang bawah dulu boleh, ya. Nah, ini karena kuadrat-kuadrat sama saja, ya, tapi saya mulai dari yang atas dulu. Penyelesaian. Oke. Penyelesaian yang pertama saya akan menggunakan warna biru, ya. Untuk untuk yang kuadrat pertama. Oke. Kuadrat 1 pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Seperti biasa untuk proses penyelesaian, kita ubah dia menjadi bentuk persamaan, menjadi Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Fungsi dari persamaan ini adalah untuk menggambarkan grafiknya. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan di sini adalah apa? Karena ini kuadrat, kita harus mencari pot X atau titik potong sumbu X yang diperoleh ketika Y sama dengan 0. Artinya, persamaan X kuadrat plus X min 2, ya kan, sama dengan Y-nya kita ganti menjadi 0. Kita coba tentukan nilai X-nya apakah diperoleh nilai X yang memenuhi. Oke, ternyata dari X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, apakah dia bisa difaktorkan? Ternyata bisa, ya, menggunakan plus 2 dan min 1, ya kan? Plus 2 dikali min 1 hasilnya negatif 2, plus 2 ditambah negatif 1 hasilnya positif 1. Nah, dari situ kita peroleh nilai X-nya. Yang pertama adalah X plus 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan
0. X yang pertama didapatkan negatif 2, X yang kedua didapatkan positif 1. Dari situ kita dapatkan koordinatnya. Ya, yang namanya koordinat itu X, Y, dengan X-nya yang pertama negatif 2, berarti negatif 2, 0, dan juga 1,0. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Dia titik potong sumbu X-nya. Setelah mencari titik potong sumbu X, kita lanjut ke langkah kedua, mencari apa? Tipot Y atau titik potong sumbu Y. Diperoleh ketika X-nya sama dengan 0. Artinya, persamaan ini X-nya kita ganti 0 menjadi Y sama dengan ya 0 kuadrat plus 0 min 2 akan sama dengan 0 plus 0, maaf, akan sama dengan 0 plus 0 min 2 sama dengan negatif 2. Oke, diperoleh ketika X-nya 0, Y-nya itu negatif 2, sehingga koordinatnya adalah X, Y, 0, negatif 2. Baik, ini adalah titik koordinat yang kedua. Ya, titik potong sumbu Y. Terus, lanjut lagi. Kita menuju ke puncak. Ya, puncak kita tuliskan sebagai XP, YP. Di mana rumus untuk mencari XP itu adalah min B per 2A. Coba kita lihat dari persamaannya. Di situ kita punya B-nya adalah positif 1 dan A-nya adalah positif 1. Berarti di sini XP-nya adalah min 1 per 2 kali 1 sama dengan min 1 per 2 sama dengan negatif setengah. Oke. Terus nyari YP. Baik, cari YP bisa menggunakan mensubstitusikan negatif setengah ke sini. Bisa juga menggunakan rumus. Cuman kalau mensubstitusi negatif setengah agak ribet ya. Kita menggunakan rumusnya saja ya. Dimana YP itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Dimana B-nya tadi adalah 1 ya, dilihat di sini. Terus B-nya 1, A-nya 1, C-nya negatif 2. Berarti B kuadrat min 4AC adalah di sini 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 2 per min 4 kali 1. Berapa itu? Jadi 1 plus 8 per negatif 4 sama dengan negatif 9 per 4 ya. Negatif 9 per 4 itu sekitar 2, sekian ya. Baik, kita sudah memperoleh koordinat puncaknya ya. Oke. Koordinatnya akan menjadi XP, YP min setengah, min 9 per 4. Oke, ini kita kotak. Baik, ini untuk modal untuk grafik yang pertama kita sudah punya ya. Sudah punya tipot X, sudah punya tipot Y, dan sudah punya puncak. Ini bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya dalam diagram kartesius. Oke, mungkin saya gambar di sebelahnya saja ya biar lebih jelas. Di sini oke. Di mana mendatar itu adalah sumbu X dan vertikal adalah sumbu Y. Oke, titik-titik koordinatnya kita tulis dulu. Yang pertama adalah negatif 2,0. Negatif 2,0 posisinya ada di sini.
Oke, negatif 2,0. Oke. Kemudian setelah negatif 2,0 ada 1,0. Posisinya ada di sini. Oke, 1,0. Selanjutnya menuju titik potong sumbu Y ada di 0, negatif 2. Oke, negatif 1, negatif 2 di sini, 0, negatif 2 posisinya ada di bawah sini. Kemudian menuju puncaknya, ya. Puncaknya itu adalah negatif setengah, negatif 9/4. Negatif setengah, oke, negatif setengah kira-kira ada di sini ya. Nah, oke, 9/4 itu berapa? 9 bagi 4 itu sekitar 2, ya kan? Oke, 2,25 sepertinya. Oke, 8 ya, 2/4 ya. Berarti sekitar 2 lebih sedikit. Saya hapus. Sekitar sini, 2/4 itu di sini. Terus tadi negatif setengah di sini. Berarti kalau dihubungkan, posisinya ada di sebelah sini. Ini untuk puncaknya, ya. Koordinatnya negatif setengah, negatif 9/4 itu ini. Oke, sudah punya 4 titik, tinggal kita hubungkan. Oke, sesuai dengan persamaannya ya. X kuadratnya positif, dia akan terbuka ke atas. Baik, langsung kita hubungkan saja. Puncak. Oke, kira-kira gambar kurvanya seperti ini. Terbuka ke atas. Jangan lupa kurvanya dikasih nama menggunakan persamaannya. Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Di sini apa? Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Baik. Terus kurvanya putus-putus atau nyambung, dilihat kepertidaksamaannya kalau itu. Karena di sini menggunakan sama dengan, berarti dia tetap nyambung. Sekarang tinggal kita cek daerahnya. Oke? Cari penyelesaiannya. Berarti kita tulis pertidaksamaannya dulu. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Seperti biasa paling mudah cek 0,0 ya. Di situ tidak dilalui grafik. Cek 0,0. 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 2. Dari situ didapat 0 lebih dari sama dengan 0 plus 0 min 2. 0 lebih dari sama dengan negatif 2 adalah pernyataan yang benar. Artinya, ketika substitusi 0,0 menghasilkan nilai yang benar, dia masuk ke penyelesaian. Baik. Nah, kalau seperti itu berarti daerah yang bukan 0,0 akan kita arsir. Seperti ini. Karena dia merupakan daerah yang salah. Itu ya. Baik. Ini baru dapat penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Nah, untuk selanjutnya nanti gambarnya akan kita gabung di sini ya. Yang ini jangan ditulis di HP dulu karena di HP-nya nanti adalah gabungan dari kedua pertidaksamaannya. Baik, nah untuk selanjutnya kita lakukan untuk pertidaksamaan yang kedua. Saya tulis di bawahnya sini ya. Kuadrat yang kedua. Nah, pertidaksamaannya Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Oke. Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6 tadi. Ya kan? Betul ya? Oke. Yuk. Di sini seperti biasa jadikan persamaan agar bisa digambar grafiknya. Sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Oke, ini persamaannya.
Langkah pertama apa? Kita cari titik potong sumbu X seperti biasa. Di sini ya. Pot X diperoleh ketika Y sama dengan 0. Artinya min X kuadrat plus X plus 6 sama dengan Y, ya kan, itu sama saja. Tapi Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, selanjutnya kan harus difaktorkan. Hanya saja di sini X kuadratnya negatif. Biar lebih mudah, kita kali dia dengan negatif 1 semua. Dikali negatif 1. Oke. Kalau dikali negatif 1 akan berubah lambangnya semua. Yang kiri menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 kali negatif 1 tidak berubah. Tetap 0. Nah, dari sini akan coba kita faktorkan. Dikali negatif 6 dijumlah 1. Ada? Jelas ada ya. X yaitu adalah berapa? Negatif 3 plus 2, ya kan? Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Dari situ diperoleh nilai X-nya berapa? Diperoleh X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X yang pertamanya berapa? X sama dengan positif 3. Sedangkan yang satunya X sama dengan negatif 2. Di situ didapatkan koordinatnya X, Y, yang pertama adalah 3,0 dan yang satunya adalah negatif 2,0. Oke, ini titik koordinatnya untuk tipot X. Setelah tipot X, kita lanjut menuju ke tipot Y. Tipot Y itu diperoleh ketika X-nya sama dengan 0. Oke, artinya, ya kan, Y ini sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. X-nya kita ganti dengan 0 semua. Min 0 kuadrat plus 0 plus 6. Di situ didapatkan min 0 plus 0 plus 6. Y sama dengan 6. Koordinatnya X, Y. Koordinat X-nya 0, Y-nya 6. Dapatlah 0,6. Nah, kita dapat dua hal, tipot X, tipot Y. Tinggal yang terakhir nih, mencari si puncak. Oke, semoga cukup di sini. Puncak adalah XP, YP. Seperti biasa, XP dulu, rumusnya min B per 2A. Oke, kalau persamaannya seperti ini, B-nya berarti 1, A-nya adalah negatif 1. Oke, berarti dapat berapa itu? Min dalam kurung 1 per 2 kali min 1. Berapakah? Min 1 per min 1 sama dengan kok min 1 per min 2 ya, sama dengan positif setengah. Itu untuk XP-nya. Untuk YP, kalau disubstitusi ke sini karena pecahan lebih sulit, lebih baik kita menggunakan rumusnya saja. YP sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, B-nya berapa? B-nya 1, A-nya min 1, C-nya 6. Oke, berarti di sini menjadi 1 kuadrat min 4 kali min 1 kali 6, ya, positif 6 kan? Oke, per min 4 kali min 1. Dari situ diperoleh berapa itu? 1 plus 24 per 4.
berapakah? 25 per 4. 25 per 4 itu sekitar 6 koma ya. Coba 25 dibagi 4 itu 6, 24 kurangi 1, 10 koma ya. 28, 20 bagi 4, 6,25 atau 6 seperempat. Oke. Di situ dapat YP-nya 25 per 4, koordinatnya berarti XP, YP. XP-nya setengah, YP-nya koma 25 per 4 kurung tutup. Sip. Nah, itu kita tandai. Baik. Modal kita untuk menggambar kurva yang kedua juga sudah lengkap. Tipot X dapat, tipot Y dapat, puncaknya juga dapat. Yuk, sekarang kita gambarkan di tempat yang sama. Mulai dari koordinat pertama 3,0 dan min 2,0. 3,0 posisinya ada di sini. Oke. 3,0 saya warnai pakai merah ya untuk yang kedua. Terus negatif 2,0, oke, posisinya sama, berhimpit dengan punyanya yang awal tadi. Itu untuk titik potong sumbu X-nya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,6. Oke, 0,6 posisinya ada di sini. 1, sebentar. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6. Titik potong sumbu Y. Kemudian untuk puncaknya tadi adalah setengah, 25 per 4. Oke. Setengah ada di sini, ya kan? 25 per 4 itu 6,25 tadi. Berarti sekitar di sini koordinatnya. Oke. Saya hapus, kira-kira daerah puncaknya ada di sini pakai warna yang sama. Oke, dari sini kita punya titik-titik koordinatnya. Oke, seperti biasa tinggal kita hubungkan. Oke, ini kayak gini ya. Oke, masih bisa diteruskan lagi. Oke. Nah, nama kurvanya apa? Nama kurvanya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Kenapa kita kasih nama? Ya biar kalian tahu ya, kenapa setiap saya menggambar kurva itu selalu dikasih nama persamaannya, biar bisa membedakan ini kurva milik siapa, itu kurva milik siapa. Oke, untuk selanjutnya kurva yang warna merah kita lihat pertidaksamaannya ya. Dia tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti gambar kurvanya harus dibuat terputus-putus. Nah, ini kita buat putus-putus ya. 1, 2. Oke, putus-putus seperti ini. Terus nah, setelah putus-putus kita baru menentukan daerah penyelesaian untuk kurva yang kedua. Oke, kurva yang kedua sama, kita ceknya 0,0 ya. Di situ 0,0 tidak dilalui oleh kurva. Pertidaksamaannya adalah Y kurang dari min X kuadrat plus X plus 6. Seperti biasa cek 0,0 ya. Y-nya kita ganti dengan 0, X-nya juga kita ganti dengan 0. 0 kuadrat plus 0 plus 6. 0 kurang dari 6. Sekarang, apakah betul pernyataan bahwa 0 itu kurang dari 6? Ya jelas. Ya, ini pernyataan yang
Benar, berarti daerahnya 0,0 masuk ke DHP. Daerah selain 0,0 kita arsir. Baik, berarti yang diarsir adalah yang luar ini. Nah, itu. Nah, sekarang kelihatan DHP-nya itu ada di mana. Terlihat jelas DHP-nya posisinya ada di sini. DHP. Gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa saya ya berkebalikan dengan ada yang ada di buku-buku. Kalau di buku-buku biasanya yang diarsir itu yang masuk ke penyelesaian, tapi kalau di sini kenapa yang saya arsir itu yang di luar penyelesaian, biar kelihatan DHP-nya itu adalah daerah yang paling bersih. Kalau menggunakan terlalu banyak arsiran ya, coret-coretan, nanti biasanya kebingungan menentukan DHP-nya. Jadi kita balik sehingga di situ yang masuk ke DHP adalah daerah yang paling bersih, ada di dalam situ. Baik, sudah selesai penyelesaian untuk pertidaksamaan bentuk kuadrat-kuadrat, di mana di situ kurvanya ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Oke, coba kita cocokkan dengan yang ada, yang sudah selesai. Oke, ternyata sama di sana. Titik potong sumbu X untuk yang pertama, min 2,0, 1,0. Titik potong sumbu Y-nya 0, min 2. Dan puncaknya min setengah, min 9/4. Untuk yang kedua, titik potong sumbu X-nya 3,0 dan negatif 2,0. Puncaknya ada, titik potong sumbu Y-nya ada di 0,6. Dan puncaknya ada di setengah, 25/4. DHP-nya sama-sama ada di tengah-tengah situ. Baik, itu adalah contoh penyelesaian SPTDV kuadrat-kuadrat. Masih ada satu contoh lagi, ya. Di situ sudah ada penjelasannya. Oke, silahkan dicoba dulu, ya. Dicoba mengerjakan ini contoh 2 tanpa melihat penyelesaian. Oke. Setelah sudah selesai mengerjakan, nanti baru bisa dicocokkan dengan penyelesaian contoh kedua ini. Harusnya didapatkan hasil seperti ini. Baik, itu sebagai sarana latihannya. Ya, cukup sekian ya dari saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami.